Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Hanum sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai asbabun nuzul. Sebelum memulai diskusi kita hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi yaitu yang pertama mengenai pengertian asbabun nuzul yang akan dibacakan oleh Vita. Yang kedua mengenai macam-macam asbabun nuzul yang akan dibacakan oleh Ainur. Yang ketiga yaitu mengenai redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang keempat yaitu mengenai urgensi asbabun nuzul yang akan dibacakan oleh Fitri. Baik, langsung saja kita mulai ke penyajian materi kita hari ini. Kepada Vita dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Lalu kepada Ainur dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam-macam sebab al-nuzul. Al-nuzul terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ta'addud al-asbab wa al-najiyul wahid, yaitu riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu riwayat, sedangkan ayat yang turun satu atau beberapa ayat yang turun serempak. Yang kedua, ta'addud al-najil wa al-asbab wahid, yaitu ayat yang turun berbeda dan sebabnya tunggal atau sama. Dan berikutnya adalah materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah saya menyampaikan materi saya sendiri yaitu redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan saat turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu adalah yang pertama ada sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang bermakna jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Yang kedua ada muhtamilah, masih memungkinkan atau belum pasti. Ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan di dalamnya. Dan yang terakhir dipersilahkan kepada Fitri untuk menyampaikan materinya. Akan membacakan materi tentang urgensi dan manfaat asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Untuk memilih Al-Quran secara tepat diperlukan sejumlah pengetahuan yang terkait dengan pembahasan tentang eksistensi Al-Quran, serta penafsiran dan metode dalam memahami Al-Quran. Berikut urgensi asbabun nuzul sebagai berikut. Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. Yang ketiga, penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. Yang keempat, sarana memahami ayat secara tepat. Yang kelima, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang keenam, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Yang ketujuh, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedelapan, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk menetapkan wahyu di hati orang yang mendengarnya. Yang kesembilan, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang ke-10, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Selain urgensi, asbabun nuzul juga mempunyai beberapa manfaat.
antara lain: yang pertama, dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan keraguan tentangnya. Yang kedua, bagi orang mukmin, asbabun nuzul bermanfaat untuk akan semakin kuat keimanannya dan jelas baginya hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagi orang yang bukan mukmin dapat mengetahui lewat asbabun nuzul ini bahwa syariat Islam itu sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi pemeluknya. Yang keempat, dapat memudahkan dalam memahami Al-Quran. Yang kelima, menguatkan ingatan terhadap hukum dari suatu ayat dengan karena mengetahui sebab dan akibatnya, kapan dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan sebagainya. Demikian tadi diskusi dari kami kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.